maju duduknya agak di depan. Ini kok kosong banget di depan sini. Bisa duduk agak ke depan, Bapak Ibu. Ya, senang banget pagi hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah raya kita di hari Minggu ini. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Juni, dan pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar sesuatu. Boleh kita buka ayat yang tadi yang dibaca oleh Pastor Novelty waktu kita baru mulai. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ini adalah ayat tema kita di sepanjang bulan ini, di sepanjang bulan Juni ini, sepanjang bulan Juni ini. Nah, kita akan belajar tentang sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar tentang dampak dari kuasa yang diberikan Allah bagi kita. Ya, sudah bisa ditayangkan 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Saya ajak kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, kita sudah memperingati mulai dari Jumat Agung, bagaimana kita memperingati kematian Kristus bagi saya dan saudara. Itu adalah alasan kita ada di sini hari ini, karena Dia mati bagi kita. Dan kita juga memperingati hari Paskah, kebangkitan Kristus. Dia mengalahkan maut buat saya dan saudara. Saya mau kita memahami ini, saudara, bahwa kehadiran kita di sini bukanlah sesuatu karena kita mungkin KTP kita orang Kristen, bukan. Tapi setiap kali kita datang beribadah, kita sedang memperingati tentang kebangkitan Kristus. Kata minggu itu, hari Minggu. Minggu itu dari kata aslinya yaitu Domingos, yang artinya harinya Tuhan. Jadi waktu kita datang ibadah, kita sedang berbicara tentang harinya Tuhan. Jadi yang kita peringati adalah harinya Tuhan. Yang kita rayakan adalah Tuhan. Ibadah kita tentang Tuhan, bukan tentang yang lain. Ibadah kita itu tentang Tuhan, bukan tentang yang lain. Waktu kita beribadah, kita sedang berbicara tentang Kristus di tengah-tengah kita. Kita sedang berbicara tentang kuasanya yang nyata dalam persekutuan kita. Amin, saudara? Amin. Kita sedang berbicara tentang Kristus. Jadi pusat dari ibadah itu bukan yang lain. Pusat dari kebaktian itu bukan yang lain, tapi adalah Kristus yang tinggal di tengah-tengah kita. Domingos itu artinya harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Saudara tahu setiap hari Minggu semua orang percaya memperingati Paskah. Nah, kemudian kita juga memperingati setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian Dia naik ke sorga. Saudara, Yesus bukan hanya mengalahkan maut, tapi Yesus juga membuktikan bahwa perkataannya benar. Dia berkata Dia tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari sorga. Dan Dia berkata begini, hanya yang datang dari atas yang bisa naik lagi ke atas. Nah, Dia naik ke sorga, kemudian 10 hari setelah itu terjadilah apa yang Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Dan setiap kita sudah mengalaminya. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan Roh Kudus bergerak di dalam kita. Roh Kudus memberikan kita kemampuan, Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita, Roh Kudus menjadi penuntun bagi kita. Saudara, biar ini menjadi, kita harus memahami hal ini karena ini dasar dari kekristenan. Dasar dari pengiringan kita kepada Kristus. Pemahaman kita tentang Kristen itu harus benar. Saudara, kekristenan itu bukan ilmu yang enggak pasti, ilmu pasti, saudara. Kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sebuah kepastian. Itu sebuah kebenaran, saudara. Kita ini hidup dalam perjanjian yang baru dengan Allah. Itu bukan sesuatu yang enggak pasti, itu suatu kepastian buat kita. Nah, hari ini kita akan belajar akan hal itu. Saudara, mungkin waktu saya bilang ilmu Kristen ini sebuah kepastian, saudara mungkin berpikir, pasti. Tapi kok banyak yang orang enggak mengalami apa yang dikatakan persekutuan dengan Roh Kudus, banyak orang yang meragukan Tuhan, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Pagi ini mungkin saya berdoa apa yang saya bagikan buat saudara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan itu ya. Saudara, waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat hafalan semua orang Kristen sepertinya ya, terutama yang ada di gereja karismatik Pentakosta. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu firman Tuhan berkata.
Seringkali kata kuasa kita pikir waktu Roh Kudus turun atas kita, kita bisa berbahasa roh. Itu salah satu tanda. Tapi kata kuasa atau power itu bukan hanya dominion, itu bukan hanya berbicara tentang kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan, tapi ada juga pengertian yang lain, yaitu kemampuan atau ability. Kemampuan untuk kita bisa melakukan, melaksanakan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Roh Kudus yang diberikan buat kita itu memberikan kita kemampuan, memberikan kita kebisaan, ability untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, setiap kita orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus tinggal di dalam saya dan saudara. Coba bilang sama kiri kananmu, Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara. Tidak peduli bagaimana keadaanmu hari ini. Mungkin pagi hari ini saudara akan menemukan jawabannya. Bahwa selama ini mungkin yang menjadi penghalang kita mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Selalu, dan ini selalu adalah kita terpancing atau kita termakan dengan kebohongannya setan dalam hidup kita. Karena memang iblis itu memang kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri kebenaran yang seharusnya kita pahami. Dia membunuh apa yang seharusnya hidup dalam hidup kita. Dan kalau kita terus termakan oleh omongannya, kita akan mengalami kebinasaan, saudara. Jadi kita perlu memahami hal ini. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang budaya yang harus kita bangun di gereja kita, yaitu budaya kasih. Beberapa dari saudara sudah mungkin mendengarkan dalam program breakfast yang saya sampaikan hari Sabtu pagi kemarin. Tapi saya ingin membagikan dalam satu bentuk yang mungkin sedikit berbeda buat kita, untuk kita mengerti bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, biarlah ini menjadi sesuatu makanan buat kita. Saudara, saya mau tekankan ini buat kita, saudara, bahwa pemberitaan firman itu penting. Coba bilang dulu, firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan itu penting bagi saya dan saudara. Saudara, kita boleh baca banyak sekali referensi pembacaan. Saudara bisa baca editorial, saudara bisa baca tulisan-tulisan yang bagus. Tapi kalau saudara tidak baca firman Tuhan, saudara tidak merenungkan firman Tuhan, saudara nggak akan pernah bertumbuh ke arah Kristus. Saudara bisa menjadi orang yang baik, tapi saudara tidak akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kita bisa baca banyak referensi, saudara bisa baca banyak buku-buku. Sekarang ada banyak buku tentang psikologi praktis yang bisa kita baca, ya di kampus mungkin kita belajar. Tapi kalau saudara nggak baca firman Tuhan, saudara nggak akan pernah bertumbuh ke arah Kristus. Saudara akan jadi orang baik, tapi tidak dalam kebenaran. Tapi waktu saudara merenungkan firman Tuhan, saudara membaca firman Tuhan, saudara menjadikan firman Tuhan pelita dan terang buat jalan-jalan saudara. Saudara akan melihat hidupmu pelan-pelan diubahkan oleh Tuhan. Hidupmu pelan-pelan digantikan oleh Tuhan. Apa yang menurutmu dulu penting, tapi tidak mengandung kebenaran, Tuhan akan buat hatimu benci dosa luar biasa. Nah, biarlah pagi ini kita mengalaminya. Kita akan mulai bersama-sama dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. Saya sudah siapkan buat saudara. Yeremia pasal yang 31 ayat yang ketiga sampai 5. Kita baca 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Saudara, waktu kita baca ayat ini, kita menemukan ada 3 sifat dari kasih Allah buat kita. Yang pertama, kasih Allah buat kita itu kekal. Coba bilang dulu, kasih Allah kekal. Kasih Allah buat saya dan saudara itu kekal. Maksudnya apa? Kasih Allah buat saya dan saudara itu tidak punya batas awal dan tidak punya batas akhir. Waktu kita bicara tentang kasih Allah itu selalu ada buat kita. Tidak peduli kita salah paham dengan kasih Allah, kita salah paham dengan Tuhan, kita mungkin kecewa, kita kepahitan,
kasih Allah kekal bagi kita. Saudara perhatikan baik. Tidak ada di dalam kitab manapun, tidak ada dalam tulisan manapun, saudara boleh cari di buku-buku manapun yang dipercayai oleh manusia, yang ada tertulis, Tuhan sendiri berkata, aku adalah kasih. Cuma di Alkitab ada tulisan itu. Dan kalau kita mau bicara tentang kasih, kita tidak bisa berbicara di luar Tuhan. Kita tidak bisa membahas, mengerti tentang kasih di luar dari Kristus yang sudah datang dan membuktikan kasihnya bagi saya dan saudara. Kasih Allah buat kita itu kekal. Dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, seringkali kita berpikir ketika ada sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita berpikir bahwa Tuhan berhenti mengasihi kita. Atau kesulitan sepertinya enggak habis-habis datang dalam hidup kita. Kita pikir Tuhan berhenti mencintai kita. Mungkin kita bisa berhenti mengasihi Tuhan karena salah paham. Kita bisa berhenti beribadah kepada Tuhan karena kita kecewa. Kita bisa berhenti berdoa kepada Tuhan karena kita pikir percuma doa-doa kita naikkan, karena kita berpikir tidak ada yang terjadi. Tapi dengarkan ini. Kita berhenti mengasihi Tuhan, kita berhenti melayani Tuhan, kita berhenti beribadah kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi saya dan saudara. Karena kasihnya bagi kita itu kekal. Tidak ada batas awal dan tidak ada batas akhir. Waktu kita semakin rajin beribadah, waktu kita semakin rajin berdoa, waktu kita semakin rajin melayani, waktu kita semakin kuat untuk mengampuni, waktu kita semakin punya kemauan untuk mengasihi orang lain, bukan Tuhan yang semakin sayang kita. Jangan pernah berpikir waktu kita datang rajin ibadah, kita datang rajin berdoa, kemudian kita berpikir Tuhan makin sayang. No, kita yang makin sayang sama Tuhan. Hati kita yang diubahkan oleh kasih-Nya, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin rajin beribadah, kita semakin rajin berdoa, kita semakin rajin baca firman Tuhan, kita semakin rajin untuk bisa mengasihi orang lain, semakin punya kemauan untuk bisa mengasihi orang lain. Itu kita yang semakin mengasihi Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mampu untuk mengasihinya lebih dan lebih lagi. Saudara jangan salah paham, jangan saudara pikir saya bilang begitu, nggak perlu ke gereja, nggak perlu ibadah, nggak perlu baca firman. Nah, itu bagian yang lain, itu tanggung jawab rohani kita untuk membangun kedisiplinan kita. Tapi kita harus tahu, itu tanggung jawab kita, saudara. Saudara tahu tanggung jawab itu sesuatu yang memang sudah melekat pada diri kita dan harus kita lakukan. Waktu seorang dokter membantu pasien untuk sembuh, itu bukan sesuatu yang harus dihargai sebenarnya. Karena memang itu tugas mereka. Mereka diangkat sumpah untuk melakukan itu. Waktu seorang hamba Tuhan melayani jemaat, itu bukan sesuatu yang harus diapresiasi. Karena memang dia diangkat, diberikan tugas, itu tanggung jawabnya untuk melayani jemaat. Urusan nanti dia dapat sesuatu, dia diberkati, dia dihargai, itu bonus dari Tuhan. Amin, saudara. Waktu saudara kerja, misalnya saudara lamar pekerjaan sebagai seorang tukang masak. Waktu saudara masak di tempat saudara bekerja, itu bukan sesuatu yang harus diapresiasi. Itu memang tugas saudara untuk masak, kan? Itu memang tugas kita untuk masak karena kita apply untuk itu. Urusan nanti kita dapat award, nama kita jadi terkenal, ya itu bonus kita. Tapi untuk melakukan tugas kita, ya itu memang sudah menjadi tanggung jawab setiap kita. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita semakin rajin berdoa, kita semakin rajin baca Alkitab, saudara, itu bagian kedisiplinan kita yang harus kita kerjakan setiap hari. Nggak ada urusannya dengan Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi kita full. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Nggak ada lagi yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan udah kasih kita yang segalanya, yang terbaik, yang bisa Dia berikan. Segala-galanya sudah Dia berikan buat kita. Jadi kalau kita semakin rajin ibadah, itu kita yang semakin mengasihi Tuhan. Amin. Waktu kita semakin rajin berdoa, itu kita yang semakin mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita bisa merenung di sini. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Dengan kasih Tuhan yang sudah kita terima, kasih yang kekal.
Tapi kasih Tuhan bukan cuma bersifat kekal. Kasih Tuhan juga bersifat memulihkan. Kalau kita baca dalam ayat yang tadi, Yeremia pasal yang ke-31 tadi, dikatakan di sana, engkau akan menghiasi, dari sini, dari ayat yang ke-3 dikatakan begini. Aku akan membangun engkau kembali. Aku akan membangun engkau kembali. Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan mengangkat kita kembali dari keadaan yang terpuruk. Jadi kasih Allah buat kita, Dia tidak hanya mengasihi kita, kemudian membiarkan kita begitu aja, tapi kasih Allah yang juga kasih Allah yang kekal buat kita. Kasih Allah itu juga membangkitkan kita, memulihkan keadaan kita. Jadi Dia tidak hanya mencintai kita kemudian membiarkan kita apa adanya, enggak. Tapi kasih Allah, Dia mencintai kita dengan kasih yang kekal. Kemudian kasih yang kekal itu melakukan perubahan dalam hidup kita, melakukan restorasi dalam hidup kita. Dia memulihkan kehidupan kita. Itu kasih Allah buat kita. Dan Dia nggak hanya berhenti sampai Dia memulihkan kita, tapi Dia juga membangun kehidupan kita. Saudara pernah dengar ada orang bilang gini, Tuhan menerima engkau apa adanya. Nah, ya kan? Pernah dengar kan? Tuhan itu menerima engkau apa adanya. Tapi itu masih koma, saudara. Ada kalimat selanjutnya. Tuhan menerima engkau apa adanya, koma. Tapi Tuhan tidak membiarkan engkau apa adanya. Tuhan menerima engkau apa adanya, tapi Tuhan gak biarkan engkau gitu-gitu aja. Tuhan tidak menerima kita begitu, Tuhan tidak menerima kita apa adanya dan kemudian membiarkan kita hidup biasa-biasa aja. Waktu Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Tuhan memulihkan kita dengan kasih-Nya yang kekal itu, Tuhan juga membangun kita dengan kasih-Nya yang kekal itu. Saudara, ini dasar yang harus kita pahami. Waktu kita ada dalam pengeringan kepada Tuhan, dan kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kasih-Nya membangun kehidupan kita. Kita itu seringkali mau menerima kasih-Nya Tuhan, tapi ketika Tuhan melakukan perubahan dalam hidup kita, kita lebih sayang dengan cara hidup yang lama. Coba, saya mau kita memahami ini. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Seringkali kita nggak mau diubahkan Tuhan. Kita mau Tuhan terus-terusan terima kita yang berdosa. Kita mau Tuhan terus-terusan terima kita yang malas. Kita mau Tuhan itu terima kita dengan tabiat kita yang lama, yang gampang marah, gampang tersinggung. Kita mau Tuhan terima kita seperti itu terus. Ketika Tuhan mau ubah kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, ada banyak dari kita yang memilih untuk aku mau gini-gini aja. Tapi Tuhan gak menyerah sampai di situ. Tuhan terus mengubahkan kita. Tuhan terus berusaha untuk mengubahkan kita. Selama saudara masih bangun pagi, selama kita masih hirup nafas yang baru di pagi hari, bersyukur saudara karena Tuhan masih kasih saudara kesempatan hari itu. Untuk saudara bisa diubahkan menjadi pribadi yang lebih kuat, saudara diubahkan menjadi pribadi yang lebih dewasa dari yang sebelumnya. Yang nggak peduli kita kecewa waktu Tuhan ubahkan, Tuhan akan kasih kesempatan yang baru buat kita. Selalu ada orang yang bilang begini, kalau kamu udah terlalu lama hidup dalam dosa, nggak ada kesempatan lagi buat kamu untuk berubah. Saya bilang enggak. Selama kamu masih Tuhan kasih hari yang baru, selalu ada kesempatan. Tuhan pasti kasih kamu kesempatan untuk kamu kembali mengasihi Tuhan, kamu kembali hidup dalam kebenaran, kamu kembali melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. So pagi hari ini saudara, saya mau kasih tahu buat kita bahwa mungkin hari ini kita masih benci dengan didikan-didikan Tuhan. Mungkin hari ini kita masih benci dengan teguran-teguran yang Tuhan berikan. Mungkin buat kita nggak nyaman ketika hidup kita seolah-olah ingin dirombak oleh Tuhan. Tapi saudara dengar baik, tangan yang merombak hidupmu adalah tangan yang akan membangun engkau lebih indah dari yang sebelumnya. Tangan yang menghancurkan mimpi-mimpimu yang rusak itu, mimpi-mimpimu yang penuh dengan dosa itu, tangan yang sama akan memberikan engkau mimpi yang baru. Bahkan mewujudkan mimpi yang baru itu. Mimpi yang penuh dengan kemuliaan. Mimpi yang penuh dengan hal-hal yang besar. Mungkin mimpi kita sebelum kenal Tuhan apa sih? Kita mimpi mungkin kita mau jadi orang yang paling kaya. Kita mimpi kita mau semua keluarga kita menghormati, menghargai kita. Mungkin kita pernah direndahkan, kita pernah dikucilkan. Mungkin kita pernah mengalami kepahitan, sakit hati karena orang memperlakukan kita nggak adil. Karena kita pikir mereka berpikir kita nggak lebih baik dari mereka. Kemudian kita mulai punya mimpi. Satu hari nanti saya akan balas kamu. Satu hari nanti saya akan buat kamu tunduk sama kakiku. Waktu kita kenal Tuhan, Tuhan hancurkan mimpi kita. Mungkin Tuhan izinkan kita dipermalukan. Tuhan izinkan hati kita ini hancur lebur kayak nggak ada apa-apanya.
tapi tangan Tuhan yang sama akan memulihkan kita, membangun kita, sampai mungkin Tuhan tidak percayakan kita lebih kaya dari orang lain, tapi Tuhan percayakan kita hati yang lebih mengasihi daripada orang lain. Orang lain bisa anggap yang lain lebih rendah karena status sosial. Kita bisa mengasihi orang tanpa memandang status sosial. Saudara lebih kaya dari orang lain. Amin. Saudara, itu nilai yang harus kita bangun. Waktu Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang memulihkan, kasih yang membangun, kita punya satu pengharapan di dalam Dia. Tapi saudara, kasih Allah itu tidak hanya diwujudkan sebagai pribadinya dalam hidup kita. Kasih Allah juga diwujudkan dalam sebuah hukum. Pernyataan kasih Allah bagi saya dan saudara itu bukan hanya sebagai pribadinya. Saudara harus ingat bahwa Allah itu, Tuhan kita, tidak hanya memberikan kasih buat kita. Dia tidak hanya datang dan membagikan kasih buat kita. Tapi dia adalah kasih itu sendiri. Saya pernah bilang buat saudara di tempat ini, sepasti Tuhan ada, demikian juga sepasti itu kasihnya ada bagi kita. Sepasti kehadiran Tuhan itu ada, nyata, demikian juga sepasti itu kasihnya nyata bagi setiap kita. Amin. Nah, tapi pribadinya, bukan kasih itu bukan hanya dinyatakan melalui pribadinya. Kasih itu juga dinyatakan dalam hukum. Makanya itu Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-22, di sana Yesus mengulangi kalimat ini, tapi kata kekuatan Yesus ganti dengan akal budi. Saudara, Tuhan itu tahu kemampuan kekuatan manusia itu ada di sini, saudara. Kemampuan manusia itu ada di pikiran. Kalau kita gagal di pikiran kita akan gagal di yang lain. Karena kekuatan kita ada di sini, di mindset, cara berpikir kita. Makanya metanoia, pembaruan cara berpikir itu penting buat kita. Cara pembaruan dalam cara kita menilai sesuatu itu penting buat kita. Coba saudara renungkan begini ya. Kalau buat kita makan pagi itu penting, kita nggak peduli bagaimana caranya, kita pasti mau makan pagi. Betul? Kalau buat saudara nonton satu film tertentu itu penting, saudara nggak peduli mau duduk paling depan di dalam teater pun saudara pasti nonton. Saya ingat tahun berapa itu ada film Ip Man, seri yang kedua, itu baru tayang di Jakarta, saudara. Saya masih di Jakarta waktu itu. Saya ke Taman Anggrek, ke Mall Taman Anggrek beli tiket. Dapat tiket duduk nomor 2 dari depan. Saudara tahu kalau di Jakarta nonton bioskop nomor 2 dari depan tuh nonton kepala kita itu nggak ada depan, saudara. Gini, saudara. Ya, itu sepanjang film tuh leher yang mau patah, saudara. Gini. Tapi saya nggak peduli. Karena buat saya penting nonton film itu waktu itu. Sekarang sih bodo amat ya. Ya, waktu itu saya nonton paling depan nomor 2 lah, nggak apa-apa, yang penting nonton duluan gitu ya. Mindset itu kekuatan manusia dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Waktu akal budi kita nggak pakai untuk memuliakan Tuhan, maka akal budi akan kita pakai untuk yang lain. Udah, itu sudah pasti, saudara ya. Sini ada beberapa rekan-rekan muda. Dengarkan baik. Kalau kita nggak pakai pikiran kita untuk menyenangkan Tuhan, kita akan pakai untuk menyenangkan yang lain. Kita nggak bisa ada di tengah-tengah. Cuma 2 itu pilihannya. Makanya Tuhan bilang, kamu harus mengasihi Tuhan dengan akal budimu. Karena akal budi itu kekuatan kita. Kekuatan kita itu ada di sini, saudara. Di pemikiran kita. Makanya perlu kita berubah dalam cara pemikiran kita. Roma 12 ayat 1 bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan cara berpikir kita, cara kita menilai sesuatu. Kalau buat kita istirahat itu penting, ya kita akan istirahat. Saya sekarang belakangan ini mulai sering saya melihat ya bahwa memang istirahat itu penting, saudara. Jam tidur itu hal yang paling krusial buat kita. Ya. Hal yang paling krusial. Makanya perlu ada waktu kita matikan semua sosial media, matikan handphone kita, tinggalkan HP kita, taruh di luar, tidur. Saya ada di satu keadaan di mana ya bukan saya cuek atau apa ya. Kadang kala saya baru buka handphone tuh udah agak siang, jam 10, jam 9 gitu ya.
Karena buat saya istirahat itu penting, saudara. Kita kadang-kala bekerja dari pagi sampai malam kita masih luangkan waktu untuk scrolling sana sini, buka ini, buka itu. Kemudian kita kurang istirahat, kemudian kita sakit, kita mulai cari alasan siapa yang mau kita salahin ini ya. Kita mau salahin pekerjaan banyak, kita mau salahin ini dan itu, tapi enggak begini. Tapi yang penting begini. Sebenarnya terjadi begini, kita kurang istirahat. Nah, kalau kita tahu istirahat itu penting, ya kita perlu untuk bangun itu, untuk kita istirahat. Tapi dalam konteks yang kita baca, kembali ke Alkitab ini, di ayat yang kita baca ini. Saudara, pribadi Allah itu yang sebelumnya, kasih itu yang sebelumnya diwujudkan dalam bentuk pribadi Allah, kemudian menjadi hukum. Nah, hukum itu seringkali kita salah pahami. Saudara tahu hukum itu selalu punya konsekuensi kan? Iya kan? Hukum itu selalu punya konsekuensi, nggak ada hukum yang nggak punya konsekuensi, saudara. Semua hukum itu punya konsekuensi. Kalau saudara mencuri, saudara pasti akan dihukum. Kalau saudara lempar batu ke rumah orang, apalagi di Malaysia, wah cari perkara saudara ya. Kalau saudara melanggar peraturan, saudara jalan kemana-mana, bawa mobil kemudian nggak pakai license, saudara pasti ada hukumannya. Nah, sekarang begini, waktu Tuhan bilang hukum yang terutama, saya nggak siapin ayatnya tapi saudara tahu semua. Yesus bilang apa? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang terutama, saudara. Itu hukum yang paling utama. Berarti gini, kalau yang lain itu bisa di skip, yang ini jangan. Mengasihi Tuhan ini nggak boleh. Ini hukum utama, ini paten punya. Nggak boleh kamu gagal di sini. Ada hukumannya nggak? Ada, saudara. Gagal mengasihi Tuhan itu adalah kesalahan. Gagal mengasihi Tuhan itu ada hukuman. Gagal mengasihi Tuhan itu dosa. Saudara, coba perhatikan baik. Waktu kita marah-marahin orang, waktu kita berucap yang kasar kepada orang lain, kita salah paham dengan orang lain, kita pasti buru-buru mau minta maaf. Buru-buru mau menyelesaikan persoalan. Ada rasa tertuduh dalam hati kita. Kita dikejar rasa bersalah mungkin. Waktu kita nggak sengaja atau kita sengaja nipu orang lain, itu kita pasti akan berusaha untuk berdamai dengan diri kita, susahnya luar biasa. Karena kita tahu yang kita lakukan itu salah. Tapi coba renungkan, waktu kita gagal mengasihi, apakah kita seserius itu minta maaf, minta ampun sama Tuhan? Waktu kita gagal mengasihi Tuhan, waktu kita gagal mengasihi Tuhan, seringkali kita berpikir nggak ada hukumannya tuh, karena Tuhan itu kasih. No, saudara. Harusnya ini menjadi concern kita waktu kita gagal mengasihi. Kita tahu kita sedang melanggar hukum yang terutama. Kegagalan yang terbesar buat kita bukan waktu kita gagal melayani Tuhan. Kegagalan yang terbesar buat kita bukan waktu kita gagal mengikuti semua proses-proses yang ada di kehidupan ini, bukan. Tapi kegagalan terbesar buat kita adalah kita gagal belajar mengasihi Tuhan. Ya, nggak banyak yang suka dengar khotbah tentang ini. Tapi ini budaya yang harus kita bangun. Mengasihi Tuhan itu di atas segalanya. Amin. Nah, saudara, mengasihi Tuhan itu harus lebih dari segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu hukum yang terutama, Tuhan bilang. Itu bukan yang ditambahkan buat kita, tapi itu hukum yang terutama buat kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Tuhan mau bilang buat kita begini, kalau kamu gagal dalam proses mengasihi ini, kamu akan gagal pada yang lainnya. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita belajar mengasihi Tuhan, kasihnya yang terlebih dahulu tercurah buat kita, itu bekerja dengan cara yang ajaib, mengubahkan kehidupan kita. Waktu kita mengasihi Tuhan lebih sungguh, sebenarnya kita berpikir kita yang sedang memberi buat Tuhan. Tapi sebenarnya enggak, Tuhan yang sedang melakukan sesuatu bagi kita. Nah, saudara, makanya kita lihat hukum itu diberikan kepada kita supaya kita punya tanggung jawab, saudara. Hukum diberikan buat kita. Waktu Yesus bilang hukum yang terutama itu mengasihi. Bukan supaya kita dapat hukuman, karena Tuhan tahu mengasihi itu susah. Mengasihi itu enggak segampang itu. Tidak semudah itu mengasihi. Waktu Tuhan berikan hukum yang terutama itu,
bukan untuk membuat kita semua binasa, tapi untuk mengajarkan kepada kita tanggung jawab. Coba bilang dulu, tanggung jawab. Tuhan mau kasih tahu buat kita, saudara, bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengasihi. Tuhan mau kasih tahu buat kita, kamu itu punya tanggung jawab untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Kita punya tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita akan belajar pagi hari ini bagaimana kita mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi sesama, kita akan bahas minggu depan. Tapi ini kita akan mulai dari sini. Kita mengasihi Tuhan, itu tanggung jawab buat kita. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam hal mengasihi Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ayo, menurut saudara bagaimana mengasihi Tuhan? Ada orang yang berpikir waktu dia nyanyi, suara bagus-bagus, nyanyi sampai air mata keluar semua ya, nyanyi sampai miring-miring, nyanyi sampai udah hanyut dalam suasana. Ada orang berpikir itu mengasihi Tuhan. Ada orang yang berpikir waktu dia berkorban banyak sekali untuk pelayanan, waktu dia datang rajin datang ibadah, waktu dia melakukan ini dan itu buat Tuhan, itu adalah mengasihi Tuhan. Tapi Alkitab nggak bilang gitu. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus dengan jelas bilang begini, tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah ketaatan. Saudara, mengasihi Tuhan itu nggak ditunjukin dari bagaimana saudara nyanyi, nangis-nangis. Waktu itu gini ya, ini pengalaman saya pribadi. Ada orang datang ngomong ke saya gini, saya kalau lihat kamu itu nyanyi, ini bukan di sini saudara ya, bukan di sini, ini di tempat lain. Serius nih, bukan di sini, ini di tempat lain. Saya lihat kamu kalau nyanyi itu sampai nangis-nangis, itu kelihatan banget kamu mengasihi Tuhan. Dalam hatiku, Pak, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu habis nangis saya ngapain, Pak. Kamu nggak tahu sebelum nangis saya ngapain. Dia kemudian compare saya dengan seorang pendeta besar yang juga suka nyanyi. Saya lihat pendeta itu ya, dia kalau pimpin pujian itu selalu nangis. Kelihatan banget kalau dia itu mengasihi Tuhan. Ya, bisa jadi. Tapi tanda utama orang mengasihi Tuhan itu bukan dari tangisan yang keluar waktu dia menyanyi. Dari sini, ketaatan. Saudara, orang yang nyanyi kemudian nangis, enggak selalu karena ingat Tuhan. Bisa aja mengingat, waduh, kok saya jadi kayak gini ya. Menyesali diri, bisa menangis saudara. Menyesali kesalahan, bisa apalagi itu, bisa sekali. Karena beban yang begitu berat, itu nggak usah nyanyi juga pasti nangis. Ya, nggak usah nyanyi juga pasti nangis. Tapi waktu saudara taat firman Tuhan, itu bentuk mengasihi Tuhan yang paling tinggi. Dan itu yang Tuhan mau. Yesus bilang sama murid-muridnya. Yesus nggak bilang ayat ini, perkataan ini, bukan kepada semua orang Israel. Enggak. Yesus hanya bilang ke 12 rasul yang bersama dengan dia, yang setiap hari hidup, makan, dan tidur bareng dengan dia. Yesus bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus bukan nggak tahu hati mereka. Yesus tahu hati mereka. Saudara tahu murid-murid Yesus itu punya banyak keinginan. Ada yang berpikir waktu Yesus datang kembali menjadi raja, mungkin dia akan jadi perdana menteri, mungkin dia akan jadi menteri pertahanan, mungkin dia akan jadi menteri keuangan, dia akan jadi menteri ekonomi. Mereka semua punya cita-cita ikut Tuhan. Dan Tuhan tahu motivasi mereka itu semuanya nggak betul waktu ini ya, waktu keadaan ini. Yesus tahu, makanya Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, tanda kasihmu buat aku, itu nggak ditunjukkan dengan kerajinanmu ngatur ini, kerajinanmu ngatur itu. Mungkin Petrus merasa karena aku ini juru bicara, waktu aku bicara semakin baik, maka aku semakin mengasihi Tuhan. Mungkin Yudas berkata, aku ini bendahara, karena aku ini bendahara, waktu aku melakukan semuanya dengan baik, maka Tuhan akan lihat aku begitu mengasihi dia. Tuhan bilang, no, bukan itu yang mengasihi aku. Waktu kamu taat perintahku, waktu kamu melakukan firmanku, waktu kamu melakukan dengan setia apa yang aku perintahkan kepadamu, itu tanda mengasihi aku. Saudara, tanda mengasihi Tuhan itu sederhana. Waktu kita mau memberikan diri kita, diatur oleh Tuhan, kita memberikan hati kita, dikuasai oleh Tuhan, kita memberikan hidup kita untuk taat kepada firman Tuhan. Itu mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Itu mengasihi Tuhan. Seringkali kita ini kabur dengan apa yang ada di sekeliling kita. Saudara, di gereja kita, gereja rock yang sering berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara, saya mau kita bangun budaya ini.
Mengasihi Tuhan itu standar kita melalui ketaatan. Bukan berarti kita nggak perlu ibadah. Kalau saudara menjadikan ibadah ini sebagai sesuatu yang kita lakukan supaya Tuhan sayang sama kita, itu salah. Tapi kalau saudara ibadah karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara taat, Tuhan bilang, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah ini menjadi bentuk mengasihi Tuhan karena saudara taat pada firman Tuhan. Waktu saudara mengampuni dan mengasihi orang lain dengan satu pemahaman, saudara mengerti bahwa firman Tuhan berkata, berdoalah buat orang, bukan yang membenci kamu, bukan, buat orang yang menganiaya kamu. Ada yang pernah dianiaya di sini oleh teman gereja? Nggak ada kan? Nggak ada kan yang pernah dianiaya di sini oleh teman gereja? Untuk yang menganiaya aja Tuhan mau kita doa buat mereka. Untuk yang menganiaya loh saudara. Di sini kita paling di gereja modern ini apa sih biasanya ketersinggungan, kesalahpahaman. Kalau untuk menganiaya aja Tuhan mau kita doain, apalagi untuk ketersinggungan dan kesalahpahaman. Tuhan mau kita mengasihi. Waktu kita memutuskan untuk mengasihi, kita memutuskan untuk mengampuni, kita memutuskan untuk kita mendoakan orang-orang itu yang bikin kita kecewa dengan satu pemahaman begini, Tuhan aku mau taat akan perintahmu karena aku mengasihi engkau. Saudara sedang melakukan mengasihi Tuhan melalui ketaatan saudara. Itu hal praktis saudara, nggak perlu. Seringkali kita itu berpikir Tuhan itu belum gerakan saya. Nah, untuk taat sama firman Tuhan itu nggak perlu digerakkan saudara. Coba saudara renungkan, mengasihi Tuhan itu perintah ya. Kalau ada dokter ya, mereka kan diperintahkan oleh undang-undang untuk menolong orang yang sakit. Kemudian ada pasien datang, dokter bilang, Tuhan belum menggerakkan saya untuk menyembuhkan kamu. Tuhan belum menggerakkan saya untuk membuat diagnosa penyakitmu. Kira-kira jadi apa saudara? Enggak bisa. Karena waktu dia datang, pasien datang, dia tahu itu tugasnya. Itu tanggung jawabnya untuk melakukannya. Waktu saudara pergi ke rumah makan yang enaknya luar biasa. Kemudian waktu saudara order nasi goreng, nah, saudara pergi ke Uncle Dan. Saudara sampai di sana, ke Uncle Sun. Ya, Uncle Dan itu lain jualannya. Saudara pergi ke Uncle Sun, kemudian saudara pesan nasi goreng, tapi kokinya bilang gini, Tuhan belum menggerakkan saya untuk masak. Saudara dongkol luar biasa pasti ya. Udah lapar gitu ya. Waktu saudara diperhadapkan dengan situasi, saudara harus taat akan firman Tuhan. Nggak usah tunggu Tuhan gerakin, saudara. Seringkali alasan-alasan yang kayak rohani seperti itu keluar dari mulut. Tuhan belum gerakin saya. Nggak perlu digerakin. Tuhan udah perintahkan. Hukum yang terutama mengasihi. Waktu kamu memutuskan untuk mengasihi karena kamu taat akan firman Tuhan, ya kamu sedang melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, tanda utama orang yang mengasihi Tuhan itu adalah ketaatan. Orang yang mengasihi Tuhan akan bertumbuh dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang mengasihi Tuhan akan bertumbuh dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan. Saudara bisa bertumbuh dalam yang lain, pengenalan akan Tuhan, betul. Tapi pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kita pada ketaatan akan firman Tuhan. Semakin saudara kenal siapa Tuhan, saudara pasti akan semakin memahami bahwa Tuhan mau saudara hidup dalam ketaatan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan mau kita taat untuk kepentingannya Tuhan. Iya kan? Seringkali kita berpikir karena kita ini hidup di dunia yang mungkin saudara pernah dimanfaatkan oleh orang lain. Saudara mungkin pernah dimanfaatkan oleh orang yang lebih kuat, lebih kaya dari saudara. Sehingga ketika saudara mendengar hamba Tuhan berkata, saudara harus taat pada firman Tuhan. Saudara berpikir, jangan-jangan aku akan dimanfaatkan oleh Tuhan. Saudara berpikir Tuhan minta saudara taat supaya untuk kepentingannya Tuhan. Bukan. Bukan saudara. Tuhan minta kita taat kepadanya. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi demi kepentingan kita. Saudara coba renungkan ini ya. Waktu kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, kita dipimpin oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Seberapa yakin saudara, pemikiran dan rencana-rencanamu itu pasti berhasil dan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. 100% kita yakin?
Saya yakin jawabannya tidak. Seberapa yakin kita mampu menguasai hari esok? Seberapa yakin kita mampu berkuasa atas masa depan? Saya yakin kita pasti akan jawab, kita tidak punya keyakinan sama sekali akan hal itu. Tapi coba dengarkan ini. Waktu Tuhan bilang, kamu harus hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan. Kamu hidup sesuai dengan jalan-jalanku. Pujian yang kita naikkan tadi luar biasa. Firman-Mu, Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Saudara, Tuhan berikan perintah untuk kita taati, supaya waktu kita menjalani kehidupan ini, supaya waktu kita berjalan melalui kehidupan ini, kita tidak salah langkah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita taat supaya kita menjadi orang yang punya nilai dalam hidup kita. Saudara, Tuhan mau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya waktu kita hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada di sekeliling kita, kita tidak tampil biasa-biasa seperti orang lain. Saudara ingat waktu Yesus datang dan mengajar kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di Galilea waktu itu. Di taman waktu dikatakan khotbah di bukit, Yesus mengajarkan cara hidup yang berbeda. Yesus bilang begini, hukum Musa berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus bilang apa? Waktu kamu membenci orang dalam hatimu, kamu sudah membunuh mereka. Waktu kamu mengingini lawan jenismu dalam hatimu, kamu sudah berzina dengan mereka. Saudara, Yesus memberikan kita cara hidup yang berbeda. Kalau kamu hanya memberi salam kepada orang yang baik kepadamu, apa Yesus bilang? Apa bedanya kamu sama orang yang tidak mengenal Allah? Apa bedanya kamu sama orang yang gak kenal Tuhan? Sama aja, mereka juga begitu kok. Tapi waktu kamu memberi sapa kepada orang yang menganiaya kamu, kamu mengasihi orang yang membenci kamu, kamu sedang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, Yesus mau kita untuk menyadari ini, bahwa kita harus bertumbuh dalam ketaatan. Waktu kita berbicara tentang mengasihi Tuhan, kita bertumbuh dalam ketaatan. Ini menjadi ciri khas buat kita, orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Jadi kita memahami bahwa mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar seringkali kita ini waktu bilang mengasihi Tuhan itu gampang sekali dari mulut kita ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Pagi ini biar kita mengerti, mengasihi Tuhan itu bukan dengan ucapan. Mengasihi Tuhan itu bukan dengan yang lainnya, bukan dengan nyanyian dan tangisan kita. Mengasihi Tuhan itu dengan ketaatan. Saya mau kasih satu kesaksian, saudara. Ini dari saya pribadi. Waktu saya di Jakarta, waktu saya di Palu. Saya waktu itu SMP. Kemudian saya waktu itu baru lagi cinta mula-mula dengan Tuhan. Ya, saya baru aktif pelayanan gitu-gitu, saudara ya. Saya ketua OSIS. Kemudian saya kelas 2 SMP waktu itu. Ada kakak kelas saya, kelas 3, itu terkenal preman di sekolah. Saya sekolah negeri, saudara ya. Jadi harapnya lebih banyak premannya ya. Di sekolah kami waktu itu kelas 1-nya itu sampai dari kelas 1A sampai kelas 1I. Jadi kebayang banyaknya. Kelas 2-nya sampai kelas 2J, kelas 3-nya sampai kelas 3G, saudara ya. Saya kelas 2B waktu itu, kakak kelas saya ini kelas 2G. Jadi angka di belakang huruf di belakang angka itu menentukan prestasi sebenarnya ya. Kalau di game sudah tahu sendiri, biasanya itu kumpulan orang kepala batu yang susah dikasih tahu, preman yang nakal-nakal tuh pasti pokoknya dari F ke G itu waduh ngeri-ngeri itu isinya. Nah, satu kali mereka mau pakai lapangan basket. Sebelum mereka jam olahraga itu kelas kami, kelas 2B yang olahraga, jadi kami pakai duluan. Jadi saya nggak tahu siapa yang memfitnah saya. Jadi mereka bikin fitnah gini. Katanya kata si Edward, kalian anak kelas 3G nggak boleh pakai lapangan basket. Marah mereka, tersinggung kan, preman kan. Saya dipanggil, dibawa ke ada spot memang di sekolah kami itu yang agak tertutup gitu ya. Anak buahnya udah di sekeliling saya, kacamata saya dibuka, dia tonjok, saudara. Tonjok beneran loh ya, ini bukan di main-main, di tonjok beneran. Dia pukul saya, tas kena mata sebelah sini. Kemudian dia standby gini kan. Dia diam, dia pikir saya akan counter back gitu. Saya masih diam di depan dia. Karena dia pikir mungkin kok nggak bereaksi gitu ya.
Dia pukul lagi di sebelah sini, saudara. Di sebelah sini. Sakit sih, jujur sakit. Saya bukan nggak bisa balas dia, saudara ya. Waktu saya kelas 1 SMP, salah satu temannya dia, itu masih kakak kelas saya juga, kelas 2. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Waktu kelas 1 SMP itu saya memang baru nakal, saudara. Di perkemahan pramuka, karena dia mengucapkan kata-kata yang kurang sopan ke saya waktu itu. Dia lagi jalan di depan saya gini, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya langsung pukul, saudara. Nggak pakai ngomong, saya pukul di hidungnya. Itu dia bimisan mungkin setengah jam baru stop. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya pukul di hidung, memang tepat karena di hidungnya itu. Saya dipanggil ke ruang BP. Itu terakhir kali saya berantem di sekolah. Sebelum kejadian yang ini ya. Waktu dia pukul saya, dia tunggu saya balas, saya nggak balas. Sudah tahu yang dipikiran saya waktu itu apa? Kalau saya balas, kalau saya pukul, dia lebih pendek dari sini. Kalau saya pukul ini, mungkin bisa mimisan kayak teman dia yang kemarin ya. Tapi saya nggak tahu kenapa waktu itu. Saya pegang tangannya yang lagi standby, dia pikir saya mau putar atau saya mau ngapain lah gitu. Saya peluk dia. Saya bilang udah, saya maafin kamu. Saya nggak keluarin kalimat-kalimat yang kalian sebut. Kalian pakai aja itunya, lapangan basketnya kalian pakai aja. Nggak apa-apa. Habis itu saya tinggal dia, saya ke kelas, saya nangis, saudara. Pertama, karena sakit tentu ya. Dipukul di mata itu sakit, saudara ya, bengkak ini kiri kanan saya. Yang kedua, yang bikin saya nangis adalah kenapa saya nggak bisa balas? Harusnya saya bisa pukul dia kan? Kenapa saya nggak bisa balas? Tapi gara-gara peristiwa itu, semua anak-anak yang ada di sekolah saya waktu itu, di SMP saya waktu itu, yang mulai dari kelas 3E sampai kelas 3G ke kelas saya, itu jadi hormat luar biasa, saudara. Segan luar biasa. Segannya minta ampun. Saya kan ketua OSIS. Biasanya kalau saya jalan ke kelas-kelas itu, suruh mereka kasih tahu, nanti kita ada perkumpulan ini. Pokoknya mulai dari 3E sampai 3G itu nggak ada yang peduli. Kita mau teriak, mau mereka tetap aja ribut dalam kelas. Sejak detik itu saya masuk pintu kelas, itu udah ngalah-ngalahin guru, saudara. Mereka diem semua. Teman-teman kita ada ini. Semua dengar. Saudara, itu bikin saya mengerti bahwa waktu kita taat kepada firman Tuhan, bukan untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan kok. Itu untuk kebaikan kita. Tuhan mau kita taat, supaya melalui ketaatan kita, ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Orang lihat saudara punya nilai waktu saudara taat. Orang lihat saudara berbeda waktu saudara taat. Orang lihat saudara punya nilai yang lebih tinggi waktu saudara taat akan firman Tuhan. Amin. Kita nggak hidup di rata-rata, saudara. Tuhan mau kita hidup lebih dari itu. Makanya orang yang mengasihi Tuhan dalam ketaatannya, perubahan orang percaya harusnya bertumbuh dalam kasih sampai kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Makanya di Matius pasal yang ke-22 itu, setelah Yesus bilang kamu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, Yesus bilang apa? Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih itu adalah pribadinya yang adalah hukum. Tuhan mengambil peran aktif untuk membuat kita mampu mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Saudara begini ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tempatnya sejajar, saudara. Bukan ini mengasihi Allah, ini mengasihi sama. Enggak, tempatnya itu sejajar. Yesus bilang ini hukum yang terutama, mengasihi Allah. Ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, berarti di sini tempatnya. Sejajar, mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu sejajar. Enggak beda, saudara. Makanya waktu kita bertumbuh, ya, pertumbuhan orang percaya bertumbuh dalam kasih. Waktu kita bertumbuh dalam kasih dan ketaatan kita kepada Allah, waktu kita bertumbuh dalam kasih dan ketaatan kita kepada Allah, itu membawa kita pada satu kesadaran bahwa kita ini dikasihi, sehingga kita harus mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan gak mau kita gagal mengasihi. Tuhan gak mau kita gagal mengasihi, karena ini terutama. Tuhan gak mau kita gagal. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Apa yang Tuhan lakukan? Roh Kudus dicurahkan untuk kita supaya kita mampu mengasihi Dia. Roma 5 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan
Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, perhatikan baik. Kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kasih Allah itu ada di dalam hati kita. Amin. Saudara, karena Roh Kudus dicurahkan buat kita, maka kasih Allah itu ada dalam hati kita. Sekarang saudara, kita hidup di perjanjian baru. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka kemampuan untuk mengasihi Allah, kemampuan untuk mengasihi sesama, itu ada di dalam kehidupanmu. Itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita gagal mengasihi, itu bukan salah Tuhan. Itu karena kesalahpahaman kita dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Karena Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup kita, Roh Kudus menjadi kekuatan kita untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Bagaimana caranya kita taat kepada Tuhan? Kita nggak tahu caranya untuk taat. Bagaimana kita mampu taat kepada Tuhan? Kita nggak mampu taat kepada firman Tuhan. Tapi ini, kasihnya telah dicurahkan dalam hati kita. Supaya melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita dimampukan untuk mengasihi dan taat kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini menjadi satu pengharapan buat kita. Jadi, saya pernah bagi ini buat saudara. Kita perlu yang namanya kesadaran. Coba bilang sama-sama, kesadaran. Kita perlu kesadaran bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saya, kasih Allah ada di dalam saya harus hidup dalam ketaatan. Itu perlu kesadaran, saudara. Kesadaran, bukan perlu digerakkan. Enggak. Tuhan udah tinggal di dalam kita. Itu otomatis menjadi budaya kita. Harusnya mengasihi dan ketaatan itu sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir. Masih ingat pengertian budaya? Budaya adalah sesuatu yang kita kerjakan tanpa berpikir. Saya kasih contoh budaya yang paling nyata ada di gereja kita adalah setelah kebaktian selesai, tidak perlu ada yang menggerakkan. Pasti akan ada yang bertanya, kita makan di mana hari ini? Iya kan? Itu budaya buat kita. Kita nggak perlu mikir untuk bilang itu kan. Karena memang udah budaya buat kita kan. Udah budaya buat kita. Kita nggak perlu lagi ada yang gerakan. Kamu tanya dong. Nggak perlu digerakkan. Karena udah jadi budaya. Habis ibadah raya kita pasti makan siang bersama. Sudah. Itu udah jadi budaya. Waktu kita menjadikan ngasihi dan ketaatan sebagai budaya kita, nggak perlu kita merasa hati kita disontong-sontong dulu, nggak perlu, karena kita udah tahu itu budaya. Kita harus memaafkan, kita harus mengasihi, dan kita harus taat. Udah, kita datang ke gereja karena kita taat firman Tuhan, kita beribadah karena kita taat akan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani Tuhan karena kita taat pada firman Tuhan. Dan saudara, Roh Kudus menolong kita supaya kita mampu melakukannya bagi Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana kita mengasihi Allah adalah refleksi dari kasih yang kita alami. Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita punya kemampuan untuk mengasihi. Kita itu tidak mungkin bisa membagikan kepada orang lain sesuatu yang kita belum terima. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Saya nggak bisa bilang kepada San, nanti Koko bagi kamu 3 juta ringgit ya. San ngomong, waduh banyak banget 3 juta ringgit. Tapi saya belum terima 3 juta ringgit. Bagaimana saya mau bagi sama dia? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Tapi waktu saya punya, kemudian saya bilang kepada Novelty, nanti saya kasih 500 ringgit. Walaupun sedikit tapi saya punya. Saya pasti kasih. Kita nggak mungkin bisa bilang kepada orang lain, aku mengasihi engkau. Tapi kita sendiri belum mengalami kasihnya dalam hidup kita. Tapi saya tahu setiap kita yang ada di sini sudah mengalami kasih Tuhan. Apa buktinya? Saudara sudah menerima kasihnya. Sebab itu saudara ada di tempat ini pagi hari ini. Saudara bisa hidup sampai hari ini, bisa bangun pagi tadi, itu karena kasih Allah buat kita. Kalau kita sudah terima kasih Allah buat kita, yang paling sederhana aja. Ini paling sederhana, saudara. Ya, ini paling sederhana. Tuhan itu mengasihi kita melalui
kesempatan-kesempatan yang selalu Tuhan berikan setiap hari. Perhatikan ya. Yang paling sederhana adalah Tuhan selalu memberikan kita kesempatan setiap pagi, setiap hari. Saya mau tanya, berapa kali kesempatan Tuhan kasih buat kita untuk kita menjadi lebih baik? Bukan 2 kali. Tuhan tidak kasih kita kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Enggak. Tuhan kasih kita kesempatan seumur hidup kita. Itu kesempatan yang Tuhan kasih. Makanya waktu kita ada dalam ketersinggungan, salah paham dengan orang lain, berapa kali kita harus kasih mereka kesempatan? Seumur hidup, saudara. Untuk mengasihi. Mungkin saudara bisa bilang begini, iya, saya mengasihi dia. Saya mengasihi dia, tapi saudara nggak mau ketemu. Wah, itu lain cerita sih, saudara. Urusan saudara mau bikin bisnis lagi dengan orang itu lain lagi. Karena itu bicara pengelolaan. Tapi bicara tentang mengasihi, bicara tentang memberi kesempatan, kita harus memberi kesempatan sama seperti Tuhan beri kesempatan buat kita. Ini paling sederhana, saudara. Nggak usah ngomong tentang kepahitan, yang lain enggak. Tentang memberi kesempatan aja. Tuhan selalu kasih kita kesempatan setiap pagi. Dan Tuhan mau kita juga mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau begini, kalau kita melihat kehidupan yang baru setiap hari itu kesempatan yang Tuhan kasih, maka mudah untuk kita memberi kesempatan buat orang lain. Ya, saudara mengerti maksud saya? Kalau kita melihat, kalau kita menjadikan setiap pagi itu adalah kesempatan kita yang Tuhan berikan buat kita, itu kesempatan buat kita untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa mengalami kasihnya dalam hidup kita setiap hari, maka mudah untuk kita bisa mengasihi orang lain. Karena kita terlebih dahulu memahami bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Semakin kita menyadari betapa besar kasihnya atas kita, semakin kita mengerti kehendaknya untuk kita mengasihi seperti dia. Saudara, pagi hari ini kita belajar 3 hal yang sederhana buat kita. Ini pengajaran yang praktis bagi saya dan saudara. Saya mau kita membangun budaya mengasihi bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Saya mau kita bangun budaya untuk saling mengasihi di tempat ini, saudara. Untuk saling mengasihi. Tanggung jawab kita untuk saling mengasihi. Tanggung jawab kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab kita untuk kita mengasihi Tuhan. Kita belajar 3 hal pagi hari ini. Yang pertama kita belajar bahwa kasih Allah buat kita itu kekal, kasih Allah buat kita itu memulihkan, kasih Allah buat kita itu membangun. Yang kedua, kita belajar bahwa tanda kita mengasihi Allah adalah ketaatan kita, bukan yang lain. Bukan yang lain. Tanda mengasihi Tuhan itu bukan yang lain, hanya ketaatan. Saudara bisa ngomong yang lain, saudara bisa lakukan yang lain, tapi Tuhan mau tanda kita mengasihi Dia. Tadi kita baca Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan segala perintahku. Yang ketiga kita belajar pagi hari ini bahwa kemampuan kita mengasihi adalah pekerjaan Roh Kudus yang terus mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Kemampuan kita mengasihi karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Amin. 2 Petrus pasal yang 1 ayat yang ketiga tadi dikatakan apa? Segala sesuatu yang bermanfaat untuk membuat kita hidup dalam kesalehan sudah dianugerahkan kepada kita. Saudara, sudah dianugerahkan, itu bukan nanti. Itu sudah terjadi. Semua yang menolong kita untuk kita bisa hidup dalam kesalehan itu sudah Tuhan berikan buat kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saudara, mari pejamkan matamu pagi hari ini dan dengarkan ini baik-baik. Saudara boleh pejamkan mata, taruh semua handphone, dan saudara renungkan ini baik-baik. Saudara terima ini dengan iman saudara. Roh Kudus itu tinggal di dalam hatimu. Roh Kudus itu tinggal di dalam engkau. Roh Kudus ada di dalam engkau. Dengan kemampuanmu sendiri engkau gak mampu mengasihi. Dengan semua ilmu yang kamu punya, kamu gak mampu mengasihi. Tapi waktu kamu punya kesadaran Roh Kudus tinggal di dalam kamu,
dan kamu punya kesadaran kamu harus taat kepada Tuhan. Roh Kudus kasih kamu kemampuan untuk kamu mengasihi, untuk kamu taat kepada perintah Tuhan. Mari renungkan ini. Kasihnya besar bagi saya dan saudara. Kasihnya tercurah, melimpah bagi saya dan saudara. Pagi hari ini ya Bapak, aku berdoa pada Roh Kudus datang bagi setiap kami. Sembuhkan hati kami yang sakit. Pulihkan kasih kami yang rusak. Pulihkan kasih kami yang rusak. Di antara kami mungkin ada yang merasa selama ini kami ditinggalkan, selama ini kami tidak dianggap, selama ini kami mungkin berusaha Tuhan mengejar mimpi-mimpi kami yang lama. Biar pagi hari ini Tuhan kami dipulihkan dalam hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara semua, rekan-rekan sekalian, mari datang pada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, engkau sendiri dengan Tuhan, mari datang pada Tuhan. Mari curahkan isi hatimu pada Tuhan. Apa kesulitanmu untuk mengasihi? Apa yang membuat engkau sulit untuk mengasihi? Mari datang dan katakan, Roh Kudus, aku tak mampu. Kasih aku kemampuan, kasih aku selalu kesadaran, kasih aku selalu kesadaran bahwa engkau ada di dalam. Mungkin engkau datang dengan sakit hati dan kecewa. Mungkin engkau datang dengan hati yang tertuduh pagi hari ini. Mari katakan, Roh Kudus, pulihkan hatiku. Roh Kudus, sembuhkan hatiku. Roh Kudus, tuntun aku ya Roh Kudus. Mari datang pada Tuhan, mari datang pada Tuhan pagi hari.